Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Mulai hari ini kita akan kawal dua turnamen sekaligus kawan, yaitu turnamen yang ada di Eropa, tepatnya di kota Malmo, Swedia, yaitu turnamen TP Sigmund Chess 2024 kawan, di mana edisi sebelumnya dimenangkan oleh Peter Svidler dan edisi tahun 2022 dimenangkan oleh Hans Niemann kawan. Dan juga kita akan tetap mengawal turnamen yang ada di Jakarta yang sudah memainkan game ketujuhnya kawan. Baru nanti siang admin akan update hasil-hasil di game ketujuh. Tapi untuk pagi ini kita akan dahulukan mengulas turnamen yang ada di Swedia ini, yang merupakan turnamen tahunan kawan, di mana edisi tahun 2024 ini diisi oleh 8 pemain seperti edisi-edisi sebelumnya kawan. Ada Abdus Satrov, ada Juan Jun, ada Arjun Erigaisi, ada juara bertahan juga yaitu Peter Svidler kawan, Anton Koropov dari Ukraina, dan tentu satu pecatur tuan rumah kawan Nils Grandelius, dan satu pecatur asal Prancis Marc Andrea dan Vincent Kemmer asal Jerman. Nah, hasil-hasil di babak pertama tadi malam kawan, hasilnya sebagai berikut. Di babak pertama, game antara Marc Andrea versus Vincent Kemmer dimenangkan oleh Vincent Kemmer, dan Abdus Satrov cukup mengejutkan kawan, dikalahkan oleh Grandmaster 2600, Grandmaster senior Anton Koropov. Arjun Erigaisi mengalahkan Juan Jun hanya dengan 30 langkah, dan partai yang lain, partainya Peter Svidler versus Nils Grandelius, berakhir remis kawan. Nah, untuk game pertama yang akan kita ulas ini, saya dahulukan permainan Anton Koropov versus Nordibek Abdus Satrov. Grandmaster 2600 melawan Grandmaster 2700. Perbedaan elo ratingnya 100 poin lebih kawan. Kita lihat bagaimana permainan Grandmaster 2600. English Opening pion C4. Pion E5 variasi King English dari English Opening. Kuda C3 yang biasa dibalas dengan kuda F6, kuda C6 kawan. Tapi memilih dengan gajah B4 pilihan ketiga di posisi ini. Kalau dengan kuda F6 berlanjut ke permainan 4 kuda, atau beberapa waktu yang lalu juga saya sebutkan untuk mencoba dorong pion kuda ke G5. Nah, ada gambit dengan pion B5 diambil menggunakan pion, maka pion D5 langsung bisa dimainkan oleh hitam. Kalau dicaplok menggunakan kuda pion C6 terlebih dahulu baru pion D5. Ini sering saya sebutkan kawan, variasi seperti ini. Dan di turnamen Praha Master juga Nordibek Abdus Satrov bermain dengan pion E4 kawan. Saat ada kuda F6 terlebih dahulu pion F3, saat menghadapi Parham dia memainkan pion E4 kuda G5, dan pion C6 dilanjutkan oleh Nordibek Abdus Satrov. Memilih dengan gajah B4. Nah, di sini biasanya balasan yang paling umum diambil oleh putih, bermain dengan kuda ini ke pusat kawan. Untuk menghindari ancaman gajah, berbalik ancam gajah, gajah ke C5, baru kuda F3 di sini, pion C6, kuda mundur, dan pion D6. Tapi memilih dengan langkah menteri ke petak B3. Selain menteri ini ataupun kuda ke pusat kawan, salah satu opsi yang banyak diambil juga variasi Viacento. Saya akan banyak menunjukkan variasi-variasi di awal pembukaan ini kawan, karena permainan English Opening ini sangat fleksibel. Di awal pembukanya apapun bisa dipilih oleh kedua pemain. Nah, biasanya hitam langsung akan melakukan pertukaran kawan, ambil balik menggunakan pion B, pion D, terserah kalian. Dengan variasi Viacento. Menteri B3. Untuk menyerang gajah, ada opsi dengan kuda C6, pion C5, pion A5, pertukaran langsung bisa diambil oleh hitam. Memilih dengan pion A5, Nordibek Abdus Satrov. Nah, sekarang di sini biasanya langsung kawan, hitam ini langsung ditantang. Apakah untuk mundur dengan pion A3 atau langsung pertukaran gajah sikat kuda C3 dengan pion A3. Tapi memilih dengan pion G3. Viacento rencananya. Kuda F6, gajah G2, rokade, kuda F3, baru kuda C6, lanjut Abdus Satrov. Sekarang rokade, benteng E8. Masih gajah ini tidak diserang dengan pion A3 kawan. Nah, di sini pion D3, kontrol peta E4, dan juga buka akses bagi gajah di langkah berikutnya keluar kawan. Di sini ada kuda bergerak ke D4, ancam menteri, menantang pertukaran kuda juga. Diterima, baku hantam peta D4, ambil balik oleh pion. Kemudian kuda ini bergerak ke peta E4. Dan terjadi baku hantam peta E4. Ambil balik menggunakan gajah, tidak menggunakan pion oleh Anton Koropov. Gajah C5, reposisi kawan. Kemudian ada menteri D3,
Ya, sentralisasi, perkuat posisi pion kawan, dan kontrol petak D5 ini juga cukup bagus. Dengan dua pion ini tidak memberikan kesempatan pion pusat hitam kawan. Dan juga geser menteri, persiapan mungkin pion B3, gajah B2 serang pion pusat. Menteri keluar ke E7, pion B3, pion D6. Untuk keluarkan gajah terang di langkah berikutnya. Gajah B2 menekan pion pusat. Dan Abdustatrop mencoba mengcounter attack lewat lajur F, pion F5. Jika pion pukul pion E2 jatuh kawan. Dan jika terjadi pertukaran menteri, maka benteng akan menempati pos baris kedua. Ini juga bikin repot putih ke depan. Jadi Anton Koropov memilih langkah terbaik untuk mendapatkan materi dengan cara gajah ambil pion D4 untuk menantang pertukaran gajah sekaligus. Abdustatrop pion F pukul pion E4 ancam menteri. Menteri bergeser tetap menjaga gajah dan bersama gajah juga mengincar petak G7 dan menteri tidak akan meninggalkan baris ketujuhnya kawan. Pion B6 langkah bagus, tidak melakukan baku hantam kawan. Walaupun terlihat posisi gajah menteri ini juga sesegera mungkin harus dieliminasi. Kalau kalian ingin cara seperti ini mungkin untuk saat ini baik-baik saja bagi kedua pemain. Tapi memilih dengan pion B6 langkah bagus, perkuat petak C5 juga membuka sebanyak mungkin akses bagi gajah-gajah terangnya kawan. Maksud saya gajah terang, bukan gajah-gajah terang. Kalau gajah-gajah terang tentu gajahnya banyak. Gajah terang dibuka jalannya oleh Abdustatrop bermain di petak B7 nanti, atau tetap nanti bermain di diagonal C8H3. Nah di sini benteng AD1 perkuat lajur pusat, gajah B7, pion E3 tidak memberikan kesempatan pion didorong maju, diagonal terbuka. Tutup saja diagonal terang kawan dengan pion E3. Nah, Abdustatrop counter attack lagi dengan dorong pion-pion rajanya. Setelah pion F5, giliran pion H5. Menteri mundur, apakah persiapan pion A3, pion B4 nanti? Dorong lagi maju ke H4, gajah C3. Ada opsi yang lain dengan pion H3. Kalau baku hantam terjadi di sini ambil balik saja menggunakan pion F. Masih level permainan, tapi dengan gajah C3, di sini harusnya bisa dimanfaatkan menteri ke petak D7 kawan. Dan nanti dengan dukungan pionnya untuk dobrak petak pusat. Tapi di sini dengan pion C6 terlebih dahulu langsung sebelum pion D5-nya dimainkan. Pion A3, pion D5, pion B4. Di sini gajah mundur terlebih dahulu, baru pion C pukul pion D5, pion C ambil balik pion D5. Gajah terang sulit bermain di diagonal ini kecuali hanya untuk menjaga pion yang cukup lemah kawan. Pion menggantung di lajur D. Berikutnya benteng angkat untuk segera doubling. Di sini ada benteng EC8, benteng FD1, pion A pukul pion B4, baku hantam kawan terjadi di petak B4, hantam balik oleh pion A. Benteng C4, tekan pion dan siap doubling juga di lajur C. Angkat benteng, menjaga pion B4-nya, menantang pertukaran benteng. Ditolak doubling benteng AC8, didahului oleh Anton Koropov, ambil balik menggunakan pion. Tidak lagi ada pion yang menggantung kawan. Walaupun begitu, Stockfish juga tidak terlalu menyukainya kawan. Lebih menyukai, lebih kuat menurut perhitungan engine dengan benteng yang ambil balik. Nah, mengancam pion di sini kawan. Ya, kalau kalian coba backup dengan benteng ini naik ke petak D4, mungkin didahului dengan pion H pukul, pion G3 terlebih dahulu, ataupun menteri ini bergeser ke pusat kawan ke petak E5. Ya, masih dirasa cukup level. Tapi menggunakan pion, demi pion ini bisa bebas, tinggal 3 tempo 3 petak lagi. Menteri D4 kawan, lanjut putih, sentralisasi, menyerang 3 pion sekaligus Disney, dan Disney. Tapi sepertinya timingnya kurang tepat menurut engine komputer kawan. Ada langkah kuat lainnya menurut Stockfish, yaitu gajah segera dikeluarkan karena posisi di petak G2 tidak efektif lagi bagi gajah. Keluarkan saja ke area yang lebih terbuka kawan untuk dukungan benteng kah nanti menyerang baris ke-7 kawan. Mungkin ada benteng C7 di sini baru menteri kalian keluarkan sekarang. Itulah timing atau urut-urutan dari Stockfish. Tapi memilih menterinya keluar langsung untuk menyerang 3 pion sekaligus. Menteri E6 tetap mempertahankan posisi 3 pionnya sekaligus di sini, dan di sini ada pion B5. Ada opsi yang lain dengan langkah pion pukul pion ataupun dengan benteng A1 kawan. Kalau pion pukul pion di sini sementara mendapatkan materi 1 pion. Memilih dengan pion B5 bertujuan agar pion ini tidak didorong oleh hitam dan terkoneksi kawan. Jadi hentikan dengan pion B5. Abdustatrop dorong pion C3-nya, benteng C1, menteri F6. Menantang pertukaran menteri, perkuat petak C3-nya kawan. Ada opsi yang lain dengan langkah pion C2 tetap didorong, ini yang lebih kuat.
Kalaupun ada menteri ke petak B2 ini untuk menyerang pion kawan, kalian geser saja menteri bergerak ke petak D6. Jika benteng ambil pion, maka menteri ke sini benteng jatuh. Mungkin gajah F1 kawan terlebih dahulu, menteri bergerak ke D2. Kalau kalian mencoba menghadang pergerakan menteri tetap berada di lajur D kawan, menteri hitam akan menuju ke petak B3. Jadi, pilihan dari Abdussatrop menterinya ke F6. Menteri D7 serang gajah, menteri F7 pertahankan. Kembali lagi ke D4, blokade dengan benteng C5. Abdussatrop tidak ingin mengulangi langkahnya menteri ke F6 kawan, karena bisa remis dengan menteri ke petak D7. Atau mungkin terlebih dahulu dengan langkah pion pukul pion G3 terlebih dahulu, baru menteri F6 tetap kawan. Kemungkinan juga bisa remis dengan langkah yang berulang. Oleh karena itu Abdussatrop memilih dengan benteng C5-nya, blokade ancaman terhadap pionnya, ancam pion putih juga, tapi memberikan kesempatan menteri putih menusuk kawan. Skak, blokade, pion diambil, ancam gajah, pertahankan menteri ke petak E7, jaga benteng, jaga gajah sekaligus. Menteri A5, langkah kesalahan, sekarang keunggulan putih hilang kawan. Ada opsi dengan benteng C2, untuk pertahankan baris kedua, tidak memberikan kesempatan pion hitam didorong maju. Mungkin baku hantam pion terlebih dahulu, kalian ambil balik, dan mungkin gajah ini akan bergerak ke pusat ke D5 untuk menghindari tekanan menteri. Memilih dengan menteri ke A5 untuk menekan pion dan dilepas oleh Abdussatrop. Karena pion ini pion racun, kalau diambil maka menteri bergerak ke D2 dan pin kawan, bahaya. Menteri A2 pilihan Anton Korobov, skak, raja H8, gajah F1, pertahankan posisi pionnya. Nah, di sini menteri langsung bergerak ke D2 yang terkuat, terjadi pertukaran menteri ambil balik oleh pion benteng D1, dan di sini ada mungkin benteng C2 pertahankan posisi ataupun juga ke C1 kawan, melepaskan pion sementara waktu. Tapi di sini Abdussatrop memilih benteng yang mundur, langkah kesalahan kembali kawan, blunder. Menteri B3 ancam pion kawan. Di sini menteri D2 ancam benteng, benteng angkat ancam menteri, menteri ke E1. Menteri ke F7 ancam gajah kawan, gajah mundur. Selepas itu menteri ke D7 gantian ancam benteng, benteng bergeser ke F8 untuk menekan pion yang di sini tenang, ada benteng yang mengawal baris kedua. Menteri C7 untuk dukungan untuk ambil pion nanti, tentu dengan menteri karena posisi baris kedua harus tetap dijaga. Menteri D1, menteri yang ambil pion C3. Sekarang Anton Korobov unggul 2 pion. Benteng D8, benteng C1 usir menteri, menteri ke F3, menteri B2 untuk dukungan pionnya kawan. Gajah D5, dorong pion B6, benteng F8, benteng C7, dan Abdussatrop menyerah karena ada ancaman skak mat dan juga untuk dukungan pionnya nanti promosi kawan. Saya rasa tak perlu saya lanjutkan lagi analisa sampai salah satu pion ini bebas promosi, ataupun nanti kalau disikat menggunakan gajah Disney, silakan kalian ambil balik menggunakan benteng ataupun yang lain. Oke, itulah kawan kekalahan dari Abdussatrop dalam laga pembuka di turnamen TPN Sigmund di kota Malmo, Swedia di babak pertama. Kita tunggu hasil kedua nanti malam seperti apa. Sementara tak perlu saya tunjukkan posisi klasemennya. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.